Dalam perawatan murai batu banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Kurang lebih ada 3 metode atau prinsip yang harus kita ketahui dan penting dan harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mental, yang kedua adalah terah, yang ketiga kurang lebih itu adalah karakter. Ini ketiga ini itu nggak bisa dipisahkan, kita harus mengetahuinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputaran perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Salam sehat selalu, semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Semoga senantiasa di hari ini kita semuanya diberikan rezeki yang melimpah, dan apa yang kita cita-citakan segera tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan membahas perawatan murai batu agar cepat gacor. Ini harus ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Ini pasti yang didambakan oleh semua perawat burung, entah itu burung murai batu dan burung-burung lainnya atau burung-burung ocehan. Karena yang paling penting dalam perawatan burung adalah cepat gacor. Betul nggak ya? Betul kan ya? Dalam perawatan murai batu banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Kurang lebih ada 3 metode atau prinsip yang harus kita ketahui, penting dan kita harus perhatikan. Yang pertama adalah dari mental, yang kedua adalah dari karakter, yang ketiga adalah dari terah. Oke ya, kita bahas satu persatu di antara mental, karakter, dan terah. Kita mental dulu ya, kita bahas tentang mental dulu ya. Mental ini harus kita pahami. Jadi percuma ya kalau teman-teman semuanya mempunyai murai batu tapi mentalnya itu kurang bagus. Walaupun kita lakukan pengumbaran setiap hari, kalau mentalnya kurang bagus ya akan sia-sia ya. Karena walaupun perawat semaksimal mungkin ya merawatnya, kalau mentalnya emang kurang bagus ya tetap aja mentalnya ya rendah. Ini saya dulu pernah juga yang mengalaminya. Emang kalau burung tipe-tipe begini kurang bagus untuk digantang, karena mentalnya itu rendah itu. Karena kalau di lapangan itu nggak kerja dia, kalau di rumah bisa kawor-kawor, bisa gacornya cuma di rumah. Tapi kalau di lapangan itu melempem itu. Di lapangan cuma bengong, cuma ya kayak burung gimana ya, kayak burung itu nggak pernah ngelihat musuh, tapi emang diam itu burung tersebut. Ini biasanya mentalnya itu emang rendah, itu mentalnya emang nggak bagus. Makanya biasakan teman-teman kalau memilih burung itu yang mentalnya itu bagus. Jadi kita dalam merawatnya itu nggak terlalu maksimal tapi hasilnya maksimal. Itu yang kita harapkan. Emang sebenarnya sih kalau burung-burung yang mempunyai mental rendah itu susah untuk dijadikan dijadikan jagoan untuk di lapangan kalau emang kita sering lomba. Tapi kalau emang buat di rumahan, buat gacor-gacoran di rumah itu ya nggak apa-apa. Itu istilahnya kan orientasinya kita ke gacoran di rumah. Tapi kalau untuk perlombaan, untuk gantangan di lapangan itu saran saya itu kalau yang mentalnya rendah itu nggak usah lah, soalnya akan menimbulkan PR yang banyak ntar ya. Dan emang kalau kita tahu ya, apalagi kita udah tahu kalau burung kita yang kita rawat itu mentalnya rendah, itu untuk di lapangan itu nggak mungkin bisa on ya. Tapi kalau tangan kita udah gatal ya pengen membawa ke lapangan, itu kadang-kadang kita penasaran dengan burung kita yang kita rawat untuk dilombakan ya. Tapi itu akan membuang waktu sia-sia ya, sia-sia membuang waktu itu untuk pikiran, untuk biaya yang kita keluarkan, itu semuanya itu bisa jadi nol besar, bisa jadi sia-sia. Itu pengalaman saya ya, karena saya dulu berpikir ini burung kalau saya rawat
saya telatenin gitu ya, bakal jadi burung yang maksimal, ternyata tidak. Udah saya otak-atik dari settingan yang kurang tepat atau apalah gitu, pokoknya saya udah otak-atik gitu, tapi masih aja begitu. Pokoknya ribet lah gitu kalau kita udah mikir ya ke sono ke sini, tapi apa yang kita hasilkan itu tidak ada ujungnya, tidak ada temunya. Tetap saja murai batu kita itu begitu adanya ya. Tapi mungkin kalau emang di rumah kadang-kadang suka gacor, tapi yaitu di lapangan kita kembali lagi ke lapangan ya, burungnya cuma melempem ya. Pokoknya pusing lah, pusing pikiran, pusing tenaga, apalagi di gantangan ya, sering kita kondangan ya, malu ya, nggak pernah ada nilai plusnya. Pokoknya kita gimana ya, selalu kondangan pokoknya lah kalau buat di lapangan. Kalau burung-burung yang tipe-tipe apa namanya, mentalnya itu rendah, makanya ya kita mendingan cari yang agak mending ya, yang agak bagus ya. Padahal kalau perawatannya, dibilang dari perawatannya itu kayaknya udah maksimal banget tuh kalau menurut saya. Udah diembun setiap pagi, udah dijemur, udah diumbar, tapi hasilnya emang begitu-begitu aja. Makanya kalau menurut saya tuh kayak pengembunan itu nggak penting lah. Kalau burung-burung yang begini mendingan dijemur, di apa namanya, diumbar gitu aja lah. Kalau buat di embun kayaknya tuh ya sama aja, burung juga cuma begitu-gitu aja ya. Tapi kalau emang buat di rumah ya biasanya itu gacor-gacor di rumah ya, itu orientasinya kan buat kita gacor-gacoran di rumah itu ya nggak apa-apa. Kalau buat teman-teman pengen buat di rumahan, yaitu kembali lagi kita ke apa namanya itu, ke karakter, ke mental emang sangat berpengaruh sekali ya untuk menentukan murai batu yang berkualitas. Makanya kalau burung-burung yang seperti ini, yang tipenya itu rendah ya, harus berpikir dua kali ya, harus berpikir dua kali untuk dibawa ke lapangan ya, agar kita itu yaitu kembali lagi biar nggak capek pikiran, capek tenaga, banyak biaya yang dikeluarkan tapi hasilnya tuh nol besar. Oke ya, bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya yang kedua adalah terah. Terah ini nggak bisa dipisahkan ya, yang namanya terah, mental, dan karakter. Ini semuanya bisa bersumber dari bawaan terah. Terah itu emang sangat berpengaruh sekali ya untuk menentukan murai batu kita, murai batu kesayangan kita yang kita pelihara, agar nantinya itu yang kita harapkan itu bisa gacor, bisa berkualitas, bisa on di lapangan, bisa kita buat gantangan, apalagi bisa dapat juara. Itu bonus sekali ya, itu kebanggaan banget buat kita yang ngerawatnya. Itu ya kembali lagi kita ke terah burung tersebut. Kalau emang terahnya bagus ya insya Allah, walaupun kita perawatannya itu cuma sedikit tapi hasilnya pasti maksimal daripada burung-burung yang agak apa namanya, nggak jalan ya. Burung-burung yang di bawah itu biasanya yaitu udah kita rawat lama, udah kita otak-atik, setting ke sono ke sini, settingan jangkrik, settingan apa, tapi ya hasilnya begitu-begitu aja. Kalau burung-burung yang mempunyai terah-terah yang bagus kan kita bisa dilihat dari katuranggan ya, dari ciri-cirinya, dari kepala, dari mata, dari postur tubuhnya, fisiknya ya, apalagi dari suaranya yang bagus. Insya Allah hasilnya juga yang kita dapat pasti bagus juga. Tapi sebaliknya kalau terahnya itu emang abal-abal, burung yang kita hasilkan juga akan ya nggak maksimal ya, mempunyai tipe yang rendah juga ya. Dan untuk yang ketiga adalah karakter. Nah ini karakter yang pertama tadi adalah mental, yang kedua itu adalah terah, yang ketiga adalah karakter. Kalau karakter itu tuh biasanya itu tipenya itu seperti ini nih, susah untuk dilombakan karena mental dan karakter itu adalah bawaan. Tapi kalau emang udah karakter emang susah untuk kita merubahnya, apalagi karakter udah rendah, kita susah untuk merubahnya, itu kita susah untuk merawatnya. Tapi kalau emang karakter itu gacor, biasanya itu
kita rubah bisa, tapi kalau mental adalah bawaan. Seperti halnya dengan volume suara, itu bawaan. Paling kita bisa hanya poles saja sedikit ya, biar volumenya itu lebih keras lagi ya, agar maksimal lagi ya. Tapi kalau yang berkarakter tipe rendah itu ya, walaupun kita otak-atik tetap aja rendah, susah untuk kita poles lagi, itu susah. Tapi ada tapinya nih ya, kalau emang burung-burung teman-teman kita itu dulu pernah gacor, pernah mempunyai mental yang bagus, tapi tiba-tiba dia down mental, ini lain lagi ya ceritanya. Ini masih bisa kita poles lagi, walaupun nggak 100% lagi seperti dulu kala. Kalau ini kan ada penyebabnya, kemungkinan momen-momen dari burung tersebut itu kurang tepat. Apa kita pas dilombakan itu pas lagi mabung, apa pas lagi dorong ekor, itu biasanya momennya yang kurang tepat, makanya biasanya jadi down. Tapi kalau burung-burung yang begini masih bisa diolah lagi, karena tadinya udah mempunyai mental yang bagus. Ini bisa diolah lagi, bisa dipoles lagi ya. Yang penting dulunya itu mental dan karakternya itu bagus, itu bisa dipoles lagi. Oke ya teman-teman, bisa dimengerti, bisa dipahamin semuanya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-temanku semuanya, khususnya para pemula yang sedang merawat burung kesayangannya. Semoga burungnya itu lebih bagus lagi ya. Semoga ini bisa menjadi gambaran, semoga ini bisa menjadi contoh atau referensi untuk teman-temanku semuanya dalam merawat murai batu kesayangan masing-masing. Dan untuk teman-temanku yang baru bergabung dan menemukan channel ini, bisa di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-temanku semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dan kurang berkenan dalam pengungkapannya, dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kunci sukses adalah kita harus berpikir positif, belajar, berusaha, dan berdoa, karena Tuhan yang akan menentukan. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses, salam kicau mania.